Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 141 sampai chapter 143. Di mana kita akan diperlihatkan Jinwo yang telah membangkitkan naga yang menjadi bencana umat manusia, dan kita juga diperlihatkan Jinwo yang sangat panik saat menyadari Jinho diculik. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Scene kemudian berpindah ke tempat guild scavenger yang ada di Amerika. Terlihat Laura sedang melaporkan bahwa Hunter Sung Jinwoo akan datang ke Amerika besok. Thomas menjawab, "Baiklah, terima kasih atas informasinya." Tak lama seorang masuk ke ruangan tersebut dan berkata, "Apa kau memanggilku?" Thomas menjawab, "Ada yang ingin kusampaikan kepadamu, akan langsung kukatakan saja. Jangan sentuh Hunter Sung Jinwoo, Tuan Hwang Dong-su." Tapi Dong-su hanya terdiam tanpa sepatah kata. Thomas berkata, "Aku tahu kalau kakakmu dibunuh oleh Hunter Sung Jinwoo. Karena ada kejanggalan dari kematiannya, kau pasti ingin memastikannya." Di satu sisi, Dong-su sedih tak terima dan mencoba berbicara. Namun sebelum Dong-su berbicara, Thomas langsung menghentikan Dong-su dengan aura intimidasinya. "Kapan aku menyuruhmu angkat bicara, Tuan Hwang Dong-su?" Dan seketika, Dong-su pun merinding ketakutan. Laura yang melihat itu pun bergumam. Hanya dengan berbicara, dia dapat membuat Hunter yang terdiam seperti patung. Thomas memang luar biasa. Tapi dalam hal memburu pangsa, Dong-su setara dengan Thomas. Thomas kemudian memegang pundak Dong-su dan berkata, "Aku peringatkan sekali lagi, jangan pernah sentuh Hunter Sung Jinwoo. Liburan saja ke villa selagi konferensi internasional berlangsung. Sebaiknya kau mendengarkan kata-kataku ini, Tuan Hwang Dong-su." Dong-su yang jengkel itu pun menjawab, "Akan kulakukan seperti apa yang kau katakan." Dong-su lalu pergi meninggalkan ruangan dengan raut muka jengkelnya. Thomas kemudian memberikan perintah kepada Laura untuk mengawasi Hwang Dong-su sampai Hunter Sung Jinwoo meninggalkan Amerika. Di keesokan harinya, para peserta konferensi guild internasional dari berbagai negara telah tiba di Amerika. Di sana terlihat dua orang hunter yang sedang melewati kerumunan reporter. Dia adalah Leonard Nierman dari guild Richter yang mewakili Jerman. Ia berkata, "Wakil ketua, kenapa di sini begitu banyak reporter?" Wakil ketuanya menjawab, "Sepertinya ini karena hunter Korea yang sering menjadi topik pembicaraan telah datang hari ini." Sepertinya itu orangnya. Leonard kemudian melihat ke arah Jinwoo. "Apakah aku harus menyapanya? Tidak ada salahnya membangun hubungan dengan hunter kuat sepertinya kan?" Ia kemudian berjalan mendekati Jinwoo. Namun sebelum ia mendekati Jinwoo, ia langsung dibuat merinding dan terdiam membeku. Leonard berkata, "Wakil ketua, apa kau tak bisa melihatnya? Makhluk summon dari seorang summoner biasanya berada di dimensi lain, tapi dia membawa makhluk summon sebanyak itu sekaligus dalam bayangannya. Bahkan jika dia ingin menyatakan perang dengan Amerika dengan jumlah sebanyak itu, semuanya pasti akan hancur lebur." Sedangkan di satu sisi, Jinwoo merasakan seseorang yang terus menatapnya. Jinwoo berkata, "Karena berita tentangmu sudah tersebar luas, kurasa ada beberapa penggemar yang ingin berfoto dengan Hyung. Dan ngomong-ngomong, kenapa ketua Wu Jinjul juga ada di sini?" Jinjul menjawab bahwa ia juga tak yakin, tapi aku ditugaskan sebagai pelindung Hunter Sung. Jinho yang mendengar itu pun tertawa sambil meledeknya. "Pelindung Hunter Sung katamu, memangnya siapa orang yang kau lindungi ini, ketua?" Dan tak lama kemudian, ada Muaid mendatangi Jinho dan berkata, "Aku sudah menunggu kedatanganmu, Hunter Sung. Sekarang aku ditugaskan untuk mengawal Hunter Sung selama di Amerika. Bisakah kau ikut denganku sebentar?" Jinho kemudian berkata, "Baiklah, Jinho, kau pergi dulu ke hotel bersama ketua Jinjul. Aku akan menyusul." Dalam hati Jinwoo berkata, sepertinya dia akan membahas masalah ayah. Menyadari ekspresi serius Jinwoo, Adam mengatakan bahwa ini bukan masalah seperti yang Anda pikirkan, tapi ini adalah informasi rahasia lain yang ingin ku sampaikan. Dan segera setelah itu, mereka pun akan pergi ke markas Biru Hunter Amerika. Di saat mereka dalam perjalanan, Adam mengatakan bahwa situasi asosiasi Hunter sangatlah buruk setelah tewasnya Hunter level nasional Christopher Reed.
Sekarang adalah masa-masa genting untuk mengumpulkan kekuatan. Kami sedang mengumpulkan daftar nama Hunter yang bisa menggantikan posisi Christopher. Jinwoo menjawab, apa maksudmu aku juga termasuk di dalam daftar itu? Adam mengangguk dan mulai memberikan suatu penawaran. Lihatlah ini Hunter Sung, ini adalah sebuah runestone dari sang naga kemis, bencana terparah umat manusia, sejarah yang pastinya tidak mau diingat. Dan kami sedang mencari master dari runestone ini. Bagaimana menurutmu tentang tawaran kami Hunter Sung? Tapi di satu sisi, Jinwoo sama sekali tak tertarik dengan runestone tersebut. Namun di saat yang sama, Jinwoo terlihat penasaran dengan sesuatu yang lain. Jinwoo berkata, tolong geser fotonya, aku ingin melihat foto sebelahnya dengan jelas. Adam menjawab, apa maksudmu? Kau ingin melihat mayat naga kemis? Jinwoo berkata, benar. Apa mungkin Amerika menyimpan mayat naga kemis? Di mana tempatnya? Bisa kita ke sana dulu? Adam menjawab, memang kami menyimpan dan mengawetkan mayat naga kemis. Tapi aku sendiri tidak tahu lokasi penyimpanan mayat kemis. Namun jika ini permintaan Hunter Sung, maka akan kumintakan izin atasanku. Bisakah kau menunggunya Hunter Sung? Jinwoo menjawab, kalau begitu baiklah, akan kutunggu kabar darimu di tempat Biro Hunter. Setelah mereka tiba di markas Biro Hunter, Adam kemudian menemui ketua Biro Hunter Amerika yang bersama wakilnya. Adam kemudian melaporkan bahwa Hunter Sung Jinwoo sama sekali tak memperdulikan runestone naga kemis. Tapi anehnya, Hunter Sung justru malah tertarik untuk melihat mayat naga kemis. Mendengar itu, ketua biro pun sangat heran. Baiklah, aku akan berdiskusi dengan wakil ketua dan kau keluar dulu Adam. Setelah Adam keluar ruangan, ketua biro Hunter kemudian bertanya kepada wakilnya, menurutmu apa alasan Hunter Sung ingin melihat mayat naga kemis? Wakilnya menjawab, entahlah, tapi satu hal yang pasti bahwa niatannya bukan untuk melihat-lihat saja. Tidak mungkin melihat mayat lebih menguntungkan daripada mendapat runestone. Ketua berkata, bukankah Hunter Sung memiliki skill yang dapat membangkitkan monster yang ia bunuh? Sejenak wakil ketua dibuat terkejut. Apa mungkin tidak harus membunuh dengan tangannya sendiri? Bagaimana kalau dia bisa membangkitkan monster yang sudah lama mati menjadi makhluk samanya? Mendengar itu, ketua langsung panik. Apa? Kalau memang begitu, tak mungkin kita biarkan. Tidak boleh ada seseorang yang menjadi sekuat itu. Wakilnya menjawab, tapi kalau kita menolaknya, rasanya akan sulit untuk mempertahankan hubungan Amerika dengannya. Ketua pun terlihat pusing memikirkannya. Baiklah, akan kuantar sendiri dia ke sana. Mungkin ini bisa menjadi kesempatan melihat skillnya. Dan segera setelah itu, ketua biro Hunter bersama wakilnya serta Adam kemudian menemui Jinwoo dan mengantarnya ke tempat mayat naga kemis. Jinwoo dalam hati berkata, aku tidak habis pikir, mereka membangun markas biro Hunter tepat di atas naga kemis dibunuh. Mereka berempat kemudian menuju ke basement dan tiba di sebuah ruangan. Jinwoo merasa udara di sini tercampur dengan energi sihir. Setelah 8 tahun lamanya naga kemis dikalahkan, energi sihirnya masih tersisa. Entah sekuat apa ketika kemis kujadikan sebagai prajurit bayangan. Setelah itu, mereka berempat kemudian memasuki ruangan tersebut dan dihadapkan runestone serta mayat naga kemis yang hanya tersisa tulang belulangnya saja. Ketua berkata, kami sudah mengawetkannya setelah naga kemis membunuh ratusan hunter elit hingga berhasil dikalahkan 5 hunter tingkat nasional. Jadi apakah kau sudah puas Hunter Sung? Di satu sisi, Jinwoo kemudian berjalan mendekati mayat naga kemis. Wakil ketua berkata, apa ini tidak apa-apa? Ketua menjawab, tidak masalah, aku akan mengizinkannya. Perhatikan saja apa yang akan terjadi. Jinwoo kini telah berdiri tepat di depan kaca pelindung mayat naga kemis. Ia kemudian menjulurkan tangannya dan berkata, Rise, bangkitlah. Sebuah gelombang energi kuat pun dilepaskan, namun sayangnya Jinwoo gagal mengekstraknya. Pesan dari sistem muncul, Shadow Extraction gagal, kesempatan Anda tersisa 2 kali. Jinwoo kemudian menghela nafasnya dan akan mencoba lagi. Rise, bangkitlah. Dan pada saat itulah, mayat naga kemis mulai bereaksi. Sebuah aura hitam kemudian keluar dari mayat naga kemis, yang akhirnya naga kemis pun berhasil diekstrak. Kebangkitan naga kemis membuat lampu-lampu pecah dan pipa-pipa udara terbelah. Bayangan kemis pun meraung dan berkata, apa kau yang memanggilku wahai Raja Kematian, Shadow Monarch? Dan tentunya, ketua biro Hunter dan yang lainnya pun sangat terkejut melihat hal tersebut. Apa-apaan itu? Aku tidak percaya. Namun ketika kemis melihat manusia-manusia di hadapannya, perintah yang ditanamkan di kepalanya bereaksi. Manusia, bunuh manusia, akan kubunuh mereka semua.
Naga Kemis kemudian menghancurkan dinding kaca dengan cakarnya. Kemis meraung dan akan melepaskan nafas apinya. Sontak semuanya dibuat panik. Ketua, Anda harus segera kabur. Ketua berkata, itu adalah nafas api Kemis. Memangnya kita bisa kabur kemana? Namun di satu sisi, Jinwoo berkata dengan bahasa monster, cukup, hentikan semua ini. Kristal mana yang tertanam di kepalamu sudah lama dilepaskan. Kau tidak perlu mengikuti perintah para ruler untuk membunuh manusia. Mendengar itu, Kemis langsung menghentikan amukannya. Dan tentunya, Adam dan yang lainnya juga sangat tak percaya ketika melihat Jinwoo berbicara dengan bahasa monster. Kemis kemudian menunduk dan berkata, jadi inikah rasanya menjadi bawahan Shadow Monarch? Sebagai naga yang pernah melayani Raja para Naga, aku menyambutmu sebagai Raja baruku. Jinwoo kemudian menyentuh kepalanya dan berkata, jadi dahulu kau melayani Raja Naga? Benar rajaku, aku melayani Raja Naga Gila, sang Monarch of Destruction. Dalam hati Jinwoo berkata, naga ini luar biasa, naga ini memiliki ego yang sangat kuat melebihi semua monster yang sudah kuhadapi. Tidak diragukan bahwa dia ini adalah makhluk yang sangat kuat. Jinwoo juga teringat sesuatu, bahwa Monarch of Destruction pasti adalah salah satu dari 9 monark yang sistem tunjukkan kepadaku. Namun tiba-tiba, bayangan naga Kemis mulai kehilangan wujudnya. Kemis berkata, maafkan aku rajaku, sepertinya aku harus mengucapkan selamat tinggal. Ternyata perjumpaan kita sangat terlambat. Dan tentunya, Jinwoo sangat panik. Tidak mungkin, bahkan kekuatan Shadow Monarch tak dapat mengalahkan 8 tahun yang telah berlalu. Bayangan Kemis berkata, aku sangat iri pada prajurit bayangan yang dapat melayani Anda sampai akhir. Sebelum aku menghilang, ada hal yang ingin kusampaikan bahwa terdapat 4 manusia yang telah meminjam kekuatan rulers. Waspadailah mereka rajaku. Meskipun pertemuan kita sesingkat ini, suatu kehormatan bisa bertemu denganmu rajaku. Yang akhirnya, bayangan naga Kemis pun menghilang sepenuhnya. Jinwoo kemudian berkata kepada ketua Biru Hunter bahwa ia sangat menyesal dan akan mengganti semua biaya kerusakan di sini. Jinwoo yang sangat kesal itu kemudian pergi dan meninju pintu sampai remuk. Sedangkan di satu sisi, ketua Biru Hunter dan wakilnya dibuat heran saat melihat Hunter Sung Jinwoo yang tiba-tiba terlihat kesal. Sesampai di hotel, Jinjul langsung menghampiri Jinwoo yang masih bersama dengan Adam. Jinjul mengatakan bahwa ia dari tadi tidak bisa menghubungi Hunter Sung. Jinwoo menjawab bahwa ia tadi berada di tempat yang tidak ada sinyalnya. Jinjul bertanya, kalau begitu apakah kau bertemu dengan Hyo Jinho? Dia langsung pergi setelah menerima pesanmu. Katanya kau sedang menunggunya di markas Biru Hunter. Jinwoo sedikit bingung dan berkata, apa maksudmu? Aku baru saja dari sana dan tidak melihat Jinho. Adam juga mengatakan bahwa nama Hyo Jinho tidak ada dalam catatan pengunjung markas Biru Hunter. Hah? Apa kau yakin? Karena 2 jam yang lalu, seorang hunter dari Guild Scavenger datang secara pribadi untuk menjemput Jinho, ucap Jinjul. Adam sedikit heran, seharusnya Guild Scavenger tidak memiliki otoritas untuk menggantikan pekerjaan Biru Hunter. Adam kemudian berniat menghubungi Guild Scavenger. Di satu sisi, Jinwoo merasakan firasat buruk dengan situasi ini. Dan pada saat ini, Adam telah menelpon Laura dari Guild Scavenger dan menjelaskan apa yang terjadi. Mendengar itu, Laura sempat terdiam dan mulai menyadari sesuatu. Mustahil, apakah ini ulahnya? Laura dengan panik bertanya, apakah Hunter Sung sudah menyadari situasi ini? Adam menjawab bahwa Hunter Sung belum menyadari situasi ini. Laura kemudian mengatakan bahwa Guild Scavenger akan secepat mungkin menyelidiki masalah ini. Adam lalu menyampaikan hal tersebut kepada Jinwoo, namun dengan cepat Jinwoo sudah menghilang dari sana. Jinwoo kini telah bergerak sendiri untuk menemukan Jinho. Sial, aku ceroboh. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.